Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-imam bidawat qala haddathana qala kitabul mahdi, kitab al-mahdi. Apa arti al-mahdi? Apa makna al-mahdi? Al-mahdi. Al-mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun, silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dzaka mahdi ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah udah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin, ini pakai akal aja. Jadi debat sama begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah? Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya? Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah. Ya, yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan, annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa, rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang, aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari. Jumpa dengan yang dimimpiin sama Imam ente yang di Pakistan itu. Tapi, akullak lastu bil Mahdi. Saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Bilang,
logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu ya ke apa ya, agak nakal dikit sih. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Nah, itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus. Ya, itu serius nggak serius tuh ya. Jadi siapa Al-Mahdi? Orang yang dituntun ruhaninya, kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ahli hadis mentok pada riwayat yang 9 ini, lalu dikumpulkan oleh Imam Suyuti menjadi beberapa puluh dalam risalah tentang Imam Al-Mahdi. Makanya di daurah hadis ini, yang kajian hadis benar-benar cuma yang ini. Selebihnya adalah pelengkap kajian syarah Mahdi. Karena mensyarah Al-Mahdi itu mirip dengan cara memahami Sayyidina Musa mesti melalui Nabi Khidir. Oleh karena itu nanti ada satu bagian khusus di sini tentang Sayyidi Al-Khadir, mengetahui tentang hakikat Nabi Khidir ya, di modul yang keberapa ini ya. Di sini ada tentang Nabi Khidir ya. Jadi ini bukan kita lagi ngapa-ngapain, tapi kadang hadis nggak usah banyak-banyak, tapi instrumen penjelasnya harus banyak. Dan aqul lakum ya, saya sampaikan, untuk memahami sir Al-Mahdi mesti belajar ilmunya Nabi Khidir. Ilmu yang Nabi Khidir dulu sharing kepada Sayyidina Musa. Ya. Nanti saya jelaskan ya, sampai di mana nanti. Tentang Nabi Khidir nanti yang akan membahas pakar-pakarnya nanti insya Allah ya. Jadi ribat itu gurunya juga berjamaah. Kita tidak sedang membangun satu sosok karena saya bukan Imam Mahdi. Jadi kami mencoba untuk menciptakan suasana berjamaah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan alaikum bil jamaah. Kalian wajib berjamaah. Maka guru pun nggak boleh sendiri. Alhamdulillah ada beberapa abuya ya. Nanti silakan nikmati dari mereka dan jangan beda-bedakan. Jangan beda-bedakan. Jadi nanti kalau yang di depan duduk itu Buya Aldomi, maka anggap itu Buya Aldomi bukan Ar-Razi. Ya. Maka terima utuh apa yang Allah berikan dari kolbunya, jangan kemudian bandingkan dengan saya atau dengan Buya Asfi atau dengan Buya Yunal. Nanti jangan jadi juri pulang atau pas nanti sepertinya kalau Buya Razi itu begini ya. Anda nanti gagal. Nanti nggak bisa menikmati hidangan-hidangan rohani yang lebih banyak. Torikot itu banyak, di ribat itu, Bapak Ibu, kita mengedepankan satu manhaj, namanya manhaj al-Muhammadi. Manhaj al-Muhammadi itu boleh juga disebut Torikoh al-Muhammadi. Torikoh al-Muhammadi itu bukan torikot saingan Naqsyabandi, saingan Syazili, enggak. Al-Muhammadi itu sistem untuk memahami semua torikoh. Ya, maka di ribat kami tidak fanatisme torikoh. Ya, torikoh apa aja bisa diketemuin di ribat. Maka kita sebut manhaj kita, torikoh kita Al-Muhammadi, meskipun kami suluknya Naqsyabandi. Wirid pagi sorenya Syazili. Jadi nanti sore di ujung pengajian ada zikir pagi sore, mohon dipimpin Buya Asfi ya. Zikir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengisi pagi sore, dan itu sama dengan bercocok tanam di surga. Jadi subhanallah bihamdi ismul azim gharsun fil jannah. Orang yang baca subhanallah, dia sama dengan menanam di surga, membangun di surga. Maka nanti jangan keluar. Selesai dulu zikir baru keluar. Oke? Insya Allah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis yang nomor 4279 di kitab Iman Abu Daud. Beliau meriwayatkan dari Amr bin Utsman. Amr bin Utsman ini bukan orang Ciputat, bukan orang Cinere, bukan Jakarta. Ya, dia orang Homs ya. Jadi Imam Abu Daud pindah kota, dan dulu belum ada kereta, belum ada pesawat.
dia pindah kota untuk mengambil hadis ini. Dari Imam Marwan, Imam Ismail, ini kebanyakan orang Kufah, dari ayahnya Abu Khalid. Ini disebut dengan sanad. Apa sebutan ini? Ini sanad siapa? Silsilah siapa? Imam Abu. Sedangkan dari saya ke beliau sepanjang ini. Dari Imam Abu Daud ke Nabi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak beliau dengan Nabi 6 orang. Jarak saya dengan Imam Abu Daud di atas 20 orang. Jadi ini yang disebut sanad. Jadi ini yang dikatakan Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad-din, bersanad, berguru, bersilsilah bagian dari agama. Jadi kita nggak ngaku-ngaku. Hari ini banyak orang buka kajian kitab Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari, tapi dia nggak punya sanad. Kita nggak tahu dia gurunya siapa, pemahaman dia ambil dari siapa, apakah dari kolbu pewaris Nabi, apa kolbu pewaris Musailamah al-Kadzdzab. Ya, kita nggak tahu. Semuanya punya pewaris, itu. Maka wajib memperhatikan guru kita siapa, apakah silsilah ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk menghibur, tapi ini menghiburan. Ya, apa kata guru kami? Kafa lil mar'i ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi. Cukup lagi seorang murid nama dia ditulis di bawah nama Nabi. Ya, jadi nanti ada nama Nabi, terus di bawah nama guru ada nama dia. Itu yang disebut silsilah. Ya, nanti coba lihat di situs Ribat Nauraniyah. Kita ada di situ menampilkan bukan gagah-gagahan, tapi sekedar orang karena banyak bertanya, jadi kami tampilkan bagan silsilah tarekat. Dan cara nulis bagan, nama Rasulullah paling tinggi, sallallahu alaihi wasallam, lalu nama kita paling bawah. Jangan dibalik. Tapi kalau nulis narasi, nama kita dulu terus baru nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup seseorang dapat syafaat jika nama dia terhubung dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir. Jadi yang mendengar Nabi bersabda Imam Abu Daud atau Jabir bin Samurah? Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja kepada Rasulullah, dia sedang berbohong. Karena mustahil selevel Imam Abu Daud yang wafat abad ketiga, antara beliau dan Nabi 6 orang. Dan dia gak langsung dengar. Dari fulan dari Nabi. Masa orang yang hidup di sekarang, zaman 1446 ini, sudah 46 ya? Masih 45? Ini sudah sore. Oke. Lalu orang mengatakan, langsung saja kepada Rasulullah. Yang paling kacau, itu mereka mengatakan langsung saja kepada Allah. Wow. Yang langsung kepada Allah itu Rasulullah, bro. Namanya wahyu. Ternyata maksud dia, langsung saja kepada Al-Quran. Loh, Al-Quran wahyu. Ternyata bukan itu juga maksud dia. Langsung saja kepada buku terjemahan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran penyimpangan, baik terorisme, ekstremisme, kebanyakan muncul dari orang belajar dari terjemahan. Ya, kebanyakan. Kita juga mendidik santri-santri yang terlibat ideologi-ideologi begitu, dan hasil pengamatan saya, Masya Allah, akal mereka terdoktrin terjemahan ini adalah wahyu Allah, padahal terjemahan itu adalah terjemahan si penerjemah. Oke, Quran yang kita pegang itu bukan Quran wahyu, tapi itu Quran mushaf. Apa beda Quran wahyu dan Quran mushaf? Kalau wahyu turun ke qalbu Nabi SAW. Kalau mushaf ditulis oleh sahabat Nabi Sayyidina Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Mushaf produk manusia, mushaf Quran dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta, dia langsung masuk ke dalam ruh. Paham di situ? Oke. Maka kalau kita mengatakan langsung saja kepada Allah, itu setara dengan Rasulullah SAW. Langsung saja kepada Pak Nabi, itu setara dengan dua kelompok. Satu ahli sahabat, yang kedua ahli kasyaf.
Orang kasyaf tuh langsung ke Rasulullah ya. Percaya nggak tuh? Nabi itu mati nggak? Karena Nabi nggak pernah mati. Orang-orang yang ahli rohani diizinkan Allah rohaninya mengakses rohani Rasulullah SAW. Itu disebut ahlul kasyaf, ahlul rohani. Cuma 2 orang itu yang bisa ketemu Nabi. Sahabat Nabi SAW. Yang kedua, ahlul kasyaf. Hanya 2 itu. Mungkin kelompok yang mengatakan langsung saja kepada Rasulullah. Dia sahabat Nabi. Jadi kalau ketemu dia, radhiyallahu anka. Gitu ya. Atau qaddasallahu sirrahu. Karena dia ahli rohani. Nah, jadi kalimat itu tidak pantas dikatakan oleh seseorang umat Nabi Muhammad SAW yang berilmu. Jadi tolong perhatikan, jangan pernah mengatakan langsung saja ke Quran. Enggak. Al-Quran itu karena turun ke kolbu Nabi, bukan kepada kertas. Maka coba taruh Quran di rumah, itu rumahnya nggak jadi sakti loh. Tapi taruh Quran di kolbu, dimanapun kita pergi, Allah berikan kita karamah. Karamatul Quran. Karamatul Quran. Keramatnya Quran. Keramat itu artinya kemurahan Allah yang ada pada Quran. Keberkahan Allah yang ada pada Quran. Jadi mohon ini diganti cara berpikirnya bahwa Quran yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW, dzalikal kitabu. Waktu itu sudah ada buku belum? Sudah ada percetakan apa namanya di Bandung itu? Mizan. Sudah ada Gramet? Belum ada. Maka yang dimaksud zalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab. Yang dimaksud adalah apa yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah kitab yang berjalan. Oke, ini yang disebut pemahaman rohani dalam membaca Al-Quran dan Sunnah, dan itu diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, innal Quran zahran wa batnan. Riwayat Hakim Tirmizi, Quran itu punya makna zahir, punya makna yang dalam. Baik, jadi adabnya kita tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ini adab kalau lagi ngaji. Kalau khutbah lain cerita. Ya, nah, biasanya kalau khutbah kita mengatakan di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab yang sahih, Nabi bersabda. Jangan ngomong Nabi berkata. Wah, kapan dia dengarnya? Ya, hati-hati kalimat begini. Kalimat begitu hanya boleh dikatakan oleh 2 kelompok tadi. Ya, makanya saya tidak menolak ilham Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Nabi bersabda, alam al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Di kitab hadis nggak ada. Itu beliau dengar secara rohani. Maka ini disebut ilham, setara dengan ilham. Oke. Yang berkata sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Dalam bahasa Arab, qala itu artinya digunakan untuk ungkapan yang berbeda. Kita nyebut berfirman, berkata, bersabda. Indonesia karena pengaruh dari sastra-sastra Sanskerta, di Sanskerta itu ada kelas-kelas kata. Kata umum seumuran, ada yang ke atas, ada yang kepada Tuhan. Maka itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau sesama ngomong kata-kata Melayu, begitu sama. Kemudian ada yang disebut dari guru kepada murid, dauh, sabda. Atau dari Sang Maha Guru SAW disebut dari Allah disebut berfirman. Tapi sebenarnya secara ilmu bahasa tidak ada pembedaan. Berfirman, jadi boleh sebenarnya Ustadz Dawami berfirman, itu boleh. Sebenarnya tapi dalam isti'mal lughawi, jadi bahasa itu ada yang wad'i, ada yang urfi, ya, ada yang sesuai kaidah bahasanya, ada yang sesuai dengan tradisi penggunaannya. Nah, bahasa Arab juga seperti itu sebagian. Ya.
Yaqul, berkata boleh, bersabda boleh. La yazalu, senantiasalah hadzal din, agama ini, qaiman, tegap berdiri, berjaya. Hatta yakuna, sampai yakuna alaikum, ada pada kamu, isna ashar khalifah, 12 khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu pengganti orang sebelumnya. Khalifah tidak pernah diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah menoskan, mengajarkan, buatlah sistem kekhalifahan. Nggak pernah. Cek Quran, cek sunnah, nggak ada. Kekhalifahan adalah ijtihad dan ijma ulama sahabat. Ya, jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bawa rahmat karena tidak buat kekhalifahan, itu kekeliruan, dan itu adalah isa'atul adab alaihi. Itu orang yang bersikap kurang adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada yang mengatakan Nabi gak bawa rahmat awal dicipta. Setelah lahir pun gak bawa rahmat. Gak ada rahmat. 40 tahun diangkat Nabi pun belum. Diangkat Rasul pun belum. Pas di Mekah pun belum. Sampai kemudian buat kekhalifahan. Nauzubillah min mendalik. Yadullu ala jahlihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu belum lahir sudah rahmat. Karena sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat Sayyidina Adam naik pangkat. Nabi Adam itu naik pangkat salah satunya karena melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya sudah ada di aras. Dan lebih dahulu nur Nabi daripada aras. Lebih mulia nur Nabi atau aras? Lebih mulia Nabi apa aras? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Ini pertanyaan ini sering kita kasih nih ya. Semoga paham. Ya, jadi kita nggak pernah nyembah Ka'bah, kita nyembah Rabbul. Kita juga nggak pernah nyembah Nabi SAW, apalagi nyembah Nabi Isa, apalagi nyembah mursyid, apalagi nyembah kuburan, nggak masuk itu. Maka tuduhan kepada sufi, mereka ubadul kubur seperti dituduhkan oleh Wahabi, itu tuduhan buhtanun azim, kebohongan yang luar biasa. Dan itu permusuhan yang mungkin sampai kiamat gak selesai-selesai. Ya, kita nggak pernah nyembah-nyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekhalifahan, ini perhatikan, tidak pernah dibuat Nabi SAW. Itu adalah hasil kesepakatan sahabat Nabi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya, kekhalifahan tidak suci. Yang suci nubuat, kenabian. Apa yang suci? Kalau Nabi suci, tapi khalifah suci? Coba cek. Umar konflik dengan Ali. Pernah dengar? Sayyidina Abu Bakar konflik dengan Fatimah. Fatimah nggak mau sapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Hadis Sahih Bukhari. Ya, Sayyidina Ali nggak mau membayar Abu Bakar karena menjaga hati Fatimah. Meninggal Sayyidah Fatimah baru dibayar Abu Bakar. Maka terjadi konflik Sayyidina Ali dengan Umar. Itu politik sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi politik Indonesia, apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh. Ya, semuanya pasti syarat konflik. Maka min tabi'ati siyasah fi ayyi suratin kana khalifatan mulkan au ayyi surah fala takunu salimatan minal khilaf. Ya, tidak ada satu sistem pemerintahan, apakah itu kekhalifahan, kerajaan, monarki, demokrasi, kecuali di situ ada konflik. Pasti ada konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, aduh, negeri ini udah hancur, ya. Polisi yang benar dibunuh. Kan ada kan polisi yang mau dia punya menyimpan berita tentang sabu, dimatiin orang. Ya. Polisi yang jahat bertahan. Orang kalau mikir begini, wah, ini kita harus bunuh polisi semua nih. Ya. Makanya beberapa kali di Indonesia markas polisi dibom. Benar nggak? Ya. Itu karena pikiran dia pendek.
Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya, kita udah baik juga orang gak baik sama kita? Apa jawaban beliau? Sesuatu tidak mengeluarkan kecuali yang menjadi sifat di dalamnya. Karena dunia itu sifatnya rusak, busuk, hancur, maka dia hanya menampilkan yang rusak. Oke, kembali ke ini. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil. Cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Hussein memimpin pemerintahan enggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Baqir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib. Sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan, ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup. Ya, kita nggak mau ikut-ikutan konflik. Karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu, siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan begini, wahai Tuan pembaca, Tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah. Ya. Masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya. Disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama. Bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Daud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu.